Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Sarani dari program studi S1 Sistem Informasi kelas 2020B Universitas Negeri Surabaya. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai sejarah internet. Sebelum itu, teman-teman pasti di sini nggak asing dong sama yang namanya internet. Nah, internet ini sebenarnya apa sih? Jadi, internet atau interconnection networking merupakan jaringan komunikasi global yang menghubungkan seluruh teknologi komunikasi yang bersifat elektronik seperti laptop, komputer, smartphone di seluruh penjuru dunia menggunakan media komunikasi seperti telepon, satelit, maupun media lainnya. Dan untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet saat ini itu menggunakan TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol. Nah, cikal bakal adanya internet itu sebenarnya apa sih? Jadi, tujuan awal diciptakan internet ini pada tahun 1969, tepatnya Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense di Amerika ini menciptakan internet untuk keperluan militer. Yaitu yang pertama, digunakan untuk kebutuhan riset dan penelitian, dan yang kedua, yaitu untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Dan ini dia, perkembangan internet. Perkembangan internet ini sangat panjang, teman-teman, karena internet ini ditemukan atau diciptakan pada tahun 1969 hingga sekarang 2021. Perkembangan internet ini sangat banyak dan juga pesat. Tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit saja dari perkembangan internet mulai dari diciptakan hingga masuk ke Indonesia. Yang pertama, ini pada tahun 1969, internet pertama kali dibuat melalui proyek ARPA dan dikenal sebagai ARPANET. Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui ARPA atau Advanced Research Project Agency yang disingkat dengan ARPA ini merintis sebuah sistem jaringan bernama ARPANET. Kalau pada zaman sekarang kita sudah mengenalnya sebagai internet. Dan internet dan ARPANET ini merupakan cikal bakal terbentuknya internet. Selanjutnya, pada tahun 1971, ARPANET mulai dipublikasikan. Sekitar bulan Oktober 1972, ARPANET ini sudah dipublikasikan kepada masyarakat. Dan tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di negara tersebut. Sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET berkembang dengan pesat dan mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam memanajemennya. Banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, agar lebih mudah dalam memanajemennya, yaitu ARPANET dan MILNET, di mana ARPANET ini dikhususkan untuk fokus menangani non-militer, seperti di universitas, perusahaan, dan lain sebagainya. Sedangkan MILNET itu fokus untuk mengurusi keperluan militer. Selanjutnya pada tahun 1982, protokol standar TCP/IP mulai dipublikasikan. Jadi TCP/IP ini merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol Internet Protocol. Merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Kemudian selanjutnya pada tahun 1984, sistem nama domain ini mulai digunakan. Nah, nama domain ini sebenarnya apa sih? Jadi domain ini merupakan suatu nama unik yang berfungsi untuk mengidentifikasi nama server komputer. Nama domain ini bertujuan untuk mempermudah mengakses ke suatu alamat situs daripada menggunakan deretan angka yang rumit yang dikenal sebagai alamat IP. Nama domain sendiri mempunyai ragam jenis dan penggunaannya tergantung dengan tujuan dan lokasi negara tersebut. Contoh dari domain sendiri itu seperti .com, .ac.id, dan lain sebagainya. Dan nama-nama domain ini memang dikhususkan penggunaannya, seperti ac.id itu digunakan untuk website akademik di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1986, ARPANET ini digantikan oleh National Science Foundation Network atau NSFNet
sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Dan pada tahun 1992, ARPANET ini dibubarkan. Jadi proyek ARPANET ini dibubarkan, tapi karena pada saat itu jaringan komputer internet itu dianggap memiliki manfaat yang sangat besar, maka internet tetap dikembangkan oleh organisasi-organisasi lainnya. Kemudian pada tahun 1993, internet ini didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Pada saat itu sekitar ada 500 layanan direktori. Dan selanjutnya ini pada tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Pada saat itu internet disebut dengan istilah paguyuban network. Istilah ini dipilih karena pada saat itu semangat kerjasama, kekeluargaan, dan juga gotong royong sangat kental di antara para pengembang internet. Para pengembang internet sendiri pada saat itu merupakan sivitas akademik yang ada di kampus atau universitas yang ada di Indonesia, seperti Universitas Indonesia atau Institut Teknologi Bandung dan juga universitas lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, penggunaan internet menjadi individualis dan sangat komersial karena internet mulai diperjualbelikan di Indonesia. Oke, selanjutnya ini ada perbedaan internet zaman dahulu dan zaman sekarang. Jadi, terdapat beberapa perbedaan yang saya cantumkan di sini. Tentunya pasti banyak sekali perbedaan, namun di sini saya jelaskan sedikit saja, teman-teman. Jadi, yang pertama ini adalah perbedaan koneksi internet. Pada zaman dahulu, saluran telepon ke rumah akan terputus ketika menggunakan internet karena menggunakan kabelan yang sama. Begitu pula sebaliknya. Apabila telepon rumah ini digunakan, maka kita tidak bisa mengakses internet. Namun, pada zaman sekarang, koneksi internet ini sangat mudah untuk diakses. Kita dengan mudah bisa terkoneksi dengan internet, bahkan tanpa harus menggunakan kabel, alias dengan Wi-Fi. Yang kedua adalah media aksesnya. Pada zaman dahulu, media akses yang digunakan untuk menyambungkan ke internet itu hanya berupa komputer saja. Namun pada saat hari ini, pada zaman sekarang, internet itu bisa dengan mudah diakses melalui berbagai media elektronik, seperti smartphone, laptop, dan media elektronik lainnya. Perbedaan yang ketiga, ini adalah mengenai kecepatan internet. Kecepatan internet pada zaman dahulu itu adalah dial-up maksimal sebesar 57 KB per sekon saja. Bisa dibayangkan ya teman-teman, pasti dalam mengakses internet pada zaman dahulu itu sangat lama. Namun pada zaman sekarang, kecepatan internet ini sudah sangat jauh lebih cepat dibandingkan zaman dahulu. Contohnya saja, pada saat ini sudah ada jaringan 4G LTE Advanced yang mencapai 300 MB per sekon. Kemudian selanjutnya ini adalah perbedaan mengenai konten. Pada zaman dahulu, konten yang ada di internet itu kebanyakan berisi informasi satu arah saja, dan isinya itu hanya terbatas pada tulisan berbentuk tulisan dengan desain yang sederhana. Karena jika pada saat zaman dahulu menggunakan media gambar ataupun video itu pasti mengaksesnya lama sekali teman-teman. Namun pada saat ini berbagai macam konten bisa kita temukan di internet. Dan informasi itu sudah menggunakan informasi dua arah, di mana pemberi informasi dan juga penerima informasi itu juga bisa saling berkomentar. Dan pada saat ini, isi dari konten-konten itu tidak terbatas pada tulisan saja. Banyak sekali media lainnya seperti foto, gambar, video, maupun suara. Dan dalam aksesnya juga, kita tidak perlu menunggu dalam waktu yang lama. Selanjutnya, ini ada dampak internet. Setiap hal pasti memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Internet juga seperti itu. Yang pertama, kita akan bahas mengenai dampak positif dari internet. Yang pertama, internet ini dapat memudahkan kita dalam mendapatkan berbagai informasi. Tidak terbatas pada waktu ataupun tempat. Yang kedua, memungkinkan kita untuk berkomunikasi antar pengguna di seluruh dunia yang tidak terbatas oleh geografis dan juga budaya. Hanya dengan internet kita dapat berkomunikasi. Jangankan antar daerah, antar kota.
Antar negara pun dengan internet kita bisa berkomunikasi. Yang ketiga, kita dapat mengendalikan pekerjaan dari jarak jauh. Jika dahulu kita tidak bisa bekerja dalam jarak jauh, kita harus bertemu dalam satu ruangan dan berdiskusi. Pada zaman sekarang, internet itu dapat menyatukan kita semua, di mana banyak sekali media yang ada di internet yang dapat kita gunakan untuk berkomunikasi antar rekan kerja. Kemudian, yang keempat, ini ada menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, atau berita. Nah, ini memungkinkan seseorang yang terkucil dari lingkungan masyarakat dapat berinteraksi kembali. Karena dengan adanya internet, kita tidak peduli kita mau di mana atau dalam keadaan apa. Selama jaringan internet masih bisa digunakan, kita dapat berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan siapapun. Yang keenam, ini menyediakan sarana hiburan, pengembangan diri, dan berrekreasi. Banyak sekali sarana hiburan yang ada di internet, baik berupa video, games, musik, dan lain sebagainya. Dan dalam pengembangan diri dan juga berkreasi, kita dapat melihat banyak sekali referensi yang ada di internet, baik berupa video, foto, maupun suara. Dan yang ketujuh, ini ada menyediakan wahana bisnis dalam dunia maya. Pada tahun 2021 ini, siapa sih yang nggak tahu e-commerce? Siapa sih yang nggak tahu bisnis online? Siapa sih yang nggak tahu jualan online? Nah, dengan internet, orang yang dahulunya hanya bisa mempromosikan jualannya atau produknya di sekitar rumah atau tokonya saja, kini internet dapat membuat penjual atau pebisnis itu mempromosikan produknya kemanapun tanpa ada batas jarak sama sekali. Selanjutnya ini kita akan membahas tentang dampak negatif dari internet. Yang pertama, membuat pengguna terisolasi dari interaksi sosial secara langsung. Kenapa seperti itu? Karena apabila seseorang kecanduan terhadap internet, maka dia akan terus-menerus melihat gadgetnya, terus-menerus melihat hal-hal yang ada di internet, tanpa memperdulikan orang sekitar yang ingin berinteraksi dengan dirinya. Yang kedua, meningkatkan penyebaran virus komputer. Sadar atau tidak sadar, apabila kita menekan link yang tidak terpercaya atau masuk ke dalam situs yang berbahaya, itu dapat meningkatkan kemungkinan komputer kita terserang oleh virus komputer. Yang ketiga, tidak ada yang menjamin keabsahan atau kebenaran informasi. Hoax semakin cepat dalam beredar. Sebelum adanya internet, hoax itu memang sudah ada. Dan dengan internet juga, hoax itu semakin cepat menyebarnya. Oleh karena itu, hendaknya kita dapat menyaring informasi-informasi yang ada di internet agar kita dapat terjaga dari informasi palsu yang dapat memberikan dampak negatif kepada kita. Yang keempat, memudahkan seseorang untuk menyalin hasil karya orang lain. Banyak sekali karya yang diunggah di internet. Banyak yang mengapresiasi, namun tidak sedikit orang yang menyalahgunakan hal tersebut untuk melakukan penyalinan hasil karya tanpa izin dari penciptanya. Yang kelima, memberikan kesempatan yang luas kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang ada di internet itu seperti apa sih? Bisa saja tentang penipuan. Karena adanya hoax tadi, kemudian menggiring opini masyarakat ke dalam hal-hal yang buruk, hingga menimbulkan perpecahan. Atau mungkin diambilnya informasi data diri kita dan digunakan untuk hal-hal yang tidak benar atau disalahgunakan. Dan yang keenam, ini membahayakan keamanan informasi yang dimiliki oleh setiap orang. Hendaknya kita dalam menggunakan internet itu dengan bijak dan juga aman ya teman-teman. Karena jika kita lalai dalam melindungi akun-akun kita yang ada di internet, hal tersebut juga dapat merugikan diri kita. Nah, itu tadi adalah pembahasan kita mengenai sejarah internet. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.